Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yenti, sekolah di Ilmu Tinggi Ekonomi, Sekolah Kapuas, Kalimantan Tengah. Saya akan membaca sebuah jurnal penelitian saya dengan judul Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Karakter Anak oleh Orang Tua. Dengan mata kuliah Pancasila, saya membacakan abstrak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran orang tua terhadap pendidikan pembentukan karakter anak melalui implementasi nilai Pancasila. Jenis penilaian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur untuk memperoleh data, ataupun teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan mencari, mengumpul jurnal dan sumber lain, membaca jurnal yang terkait dengan satu per satu. Data yang diperoleh kemudian dikaji sehingga dituangkan ke dalam bentuk bahasa penulisan. Pendahuluan, latar belakang masalah. Era globalisasi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun membawa banyak sekali dampak. Salah satu memiliki potensi masukan budaya-budaya asing, hal yang memberikan pengaruh yang bukan saja positif tetapi dapat juga negatif. Budaya-budaya asing masuk membuat nilai-nilai karakter suatu bangsa menjadi pudar. Terlebih pada era globalisasi, penggunaan ponsel atau masyarakat sudah menjadi suatu hal yang membuat ketergantungan. Bahkan anak-anak saat ini tidak luput dari ketergantungan akan ponsel. Oleh karena itu, untuk mengimbangi pesatnya arus globalisasi teknologi dan informasi, diperlukan salah satu pendidikan yang digunakan untuk membina karakteristik generasi penerus. Karakter adalah kebiasaan, sifat, atau kepribadian seseorang yang membentuk penghayatan dan penerapan berbagai nilai menjadi dasar bagi cara pandang, berpikir, perilaku, atau tindak. Karakter merupakan konsep internal yang mempengaruhi setiap pemikiran, perasaan dalam tindakan sehari-hari. Tindakan seseorang mencerminkan nilai-nilai mayoritas dan prinsip-prinsip yang memadu perilaku seseorang dalam berbagai situasi. Dengan kata lain, karakter adalah fondasi yang membentuk identitas dan integritas seseorang. Sebagai orang tua, untuk mendidik anak diperlukan kemampuan untuk menyeimbangkan antara kecerdasan moral dan kecerdasan intelektual. Sebab pada hakikatnya seseorang dapat mencapai kesuksesan tidak hanya karena kecerdasan intelektual saja, melainkan dengan menyeimbangkan moral dengan cara seperti mendidik, cara bertingkah laku, cara bertutur kata kepada orang tua, kepada orang lain yang lebih tua, atau memperhatikan orang lain. Karakter yang dapat pada anak terbentuk dari kebiasaan sehari-hari yang diajarkan oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar pada pendidikan anak sehari-hari di rumah. Yang pertama sekali, untuk tumbuh kembang anak. Sebelum mereka memasuki lingkungan yang lebih luas, pendidikan karakter diajarkan oleh orang tua. Orang tua bertambah semakin perlu perhatian, juga bertambahnya perlu perhatian.
perhatian yang sesuai dengan kemajuan zaman, dengan teknologi yang modern, sehingga akan takut kehilangan jati diri anak karena terpengaruh dengan HP, dunia di karakteristik suatu bangsa. Pendidikan dilakukan oleh orang tua dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat berperan sebagai pedoman dasar pendidikan. Peran pendidikan Pancasila dalam perkembangan karakter. Pendidikan karakter dilandasi nilai-nilai Pancasila memiliki fungsi dapat membentuk, mampu mengubah cara berpikir maupun karakteristik seseorang karena nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam suatu pendidikan terlebih pendidikan karakter merupakan hal wajib dilaksanakan sebab akan berdampak positif bagi generasi penerus bangsa. Hal ini memiliki tujuan bentuk karakter yang baik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir Pancasila. Sebagai referensi penelitian yang berjudul Peran Orang Tua dalam Membentukkan Karakteristik Religius dan Jurnal pada Dini Anak dalam Lingkungan Keluarga dilakukan dalam pembentukan karakteristik anak dalam usia dini atau anak-anak sekitar 7 atau 8 tahun sampai 12 tahun tinggal sekolah kelas 7 atau 8 itu perlu perhatian khusus karena mereka menganjak dewasa. Peran orang tua terhadap pendidikan moral remaja. Yang dilakukan oleh Persi Dwi Rindi Antika. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan peranan penting Pancasila dalam pembentukan karakteristik anak oleh orang tua. Rumusan masalah diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana peran orang tua dalam pembentukan karakteristik anak berdasarkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Karakteristik. Secara etimologis, kata karakteristik berasal dari bahasa Yunani yaitu yang berarti mungkir, menulis, memahat, dan menggoreskan. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik berarti watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak itu sendiri. Karakteristik cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sesuatu kebangsaan. Pendidikan karakteristik yang memfokuskan pada perkembangan dan pembentukan jati diri anak. Dengan tujuan itu terus-menerus melatih anak-anak agar dapat memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan pribadi, perlakuan
bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik. Menerapkan nilai-nilai karakteristik, baik secara sadar maupun tidak, memerlukan keselarasan dan dengan berbagai jenis aktivitas untuk memperkuat pembelajaran karakteristik. Oleh karena itu penting untuk menciptakan harmoni, dukungan, dan pendidikan karakteristik bertujuan bersama, terutama melibatkan instruktur, komunitas, dan institusi pendidikan. Juga menyatakan bahwa pendidikan karakteristik memiliki 2 nilai, yakni upaya berencana untuk membantu orang tua untuk memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika atau moral. 2. Mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat membantu orang lain bersama-sama sebagai keluarga, teman, tetangga, masyarakat, dan bangsa. Dengan demikian pendidikan karakteristik harus dimulai dari dalam keluarga, sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak-anak. Peran orang tua. Menurut Husna, peran orang tua membina moral anak meliputi 1. Perkenalan nilai moral. 2. Mengajarkan anak tentang agama. 3. Mengarah ke motivasi anak dalam hal mengikuti tata atur atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. 4. Memberikan contoh yang baik, teladan kepada anak-anak, terutama anak-anak di usia remaja. Nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah ukuran patokan atau keyakinan yang di dalam lingkungan masyarakat. Nilai dijadikan sebagai patokan seorang dalam berperilaku di tengah masyarakat. Menurut Nurgiansah, nilai memiliki fungsi antara lain sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku seorang remaja idealnya dalam masyarakat. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam bermasyarakat. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia itu memiliki nilai-nilai yang luhur di dalam setiap silanya yang harus menjadi pedoman oleh warga negara Indonesia. Samping itu juga setiap butir Pancasila dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dan dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia yang terkandung dalam 5 butir sila Pancasila. Inilah yang diharapkan dapat membantu keperlakuan manusia dalam seluruh aspek kehidupan di negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila memiliki bangsa sudah selayaknya lah menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai-nilai tersebut dalam kandungan sila terdiri dari unsur ketuhanan, unsur kepercayaan, yang kedua unsur kemanusiaan, unsur kemanusiaan yang menyatakan manusia dengan kemanusiaan, unsur kesatuan dengan menjunjung tinggi nilai kerukunan sesama manusia, sesama bangsa. 4. Unsur kerakyatan sebagai unsur yang menyatakan bahwa masyarakat kita
menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah untuk mendapatkan hasil mufakat oleh banyak pihak. Yang kelima, unsur keadilan yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila perlu mekanisme dengan sesungguh-sungguhnya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga. Kita sebagai orang tua harus sebab nilai-nilai Pancasila berasal dari seluruh persatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia itu sendiri, yang harus didasari dengan pedoman Pancasila. Tujuan teoritis penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau studi keputusan, menganalisa pemecahan masalah sebagai yang dikatakan oleh bahwa pengamatan digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan objek permasalahan tersebut di literatur dan data. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif, kualitatif, dan metode studi literatur untuk memperoleh data menggunakan sebagai nilai Pancasila dapat memberikan peran dalam bentuk karakter penggunaan metode, penjelasan fakta-fakta dan informasi secara detail, menggunakan peran orang tua terhadap pendidikan karakteristik anak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun teknik pengumpulan digunakan adalah dengan mencari dan mengumpulkan jurnal, hasil dan pembahasan penelitian. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terletak dalam setiap sila-sila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan karakteristik individu sesuai dengan dianggap memiliki kekuatan yang sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia memiliki jiwa persaudaraan. Yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan itu moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan sehari-hari dalam keluarga, dalam rumah tangga. Manusia menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab, manusia yang maju, yang pola pikirnya yang berpola pikir maju, beradab, dan berakhlak. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian di muka bumi ini untuk hadir mewujudkan kasih sayang kepada
kepada sesama, terutama dalam keluarga, seperti kakak menyayangi adiknya, adiknya menyayangi kakaknya, sehingga sikap mampu atau pandangan yang harus kita junjung tinggi yaitu rasa persaudaraan dalam kasih sayang dalam satu keluarga, antara sesama teman di rumah atau maupun di sekolah. Permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain di lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Kelima, keadilan sosial. Keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi berdasarkan keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa, cita-cita kita bersama. Itu semua berwujud yang secara organik, di mana setiap anggota mempunyai kesempatan untuk berkembang dan maju ke pembahasan. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, sila 1 sampai sila kelima, dapat diterapkan sebagai bahan pendidikan karakteristik yang diajarkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang bertujuan nilai-nilai luhur tersebut dapat berkarakteristik atau jati diri penerus bangsa Indonesia di tengah era globalisasi. Nilai yang tepat pada Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung sila luhur. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari: menghimbau dan bersama-sama melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Selalu mengajarkan menghormati, terutama pada keyakinan orang lain, saling menghormati yang muda pada yang tua, mengajarkan untuk tidak melaksanakan suatu keyakinan kepada orang lain, mengajarkan untuk tidak mengganggu ketika orang lain beribadah, mengajarkan untuk hidup rukun sesama agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung nilai penghormatan kepada orang lain walaupun banyak perbedaan. Contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengajarkan untuk membantu teman yang membutuhkan bantuan atau menolong. Tidak membeda-bedakan teman, memberikan contoh pada anak, menerapkan sifat teoritis, mengajarkan untuk menghargai perbedaan yang ada, memberikan contoh bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan di antara banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat. Contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengajarkan dan mencontohkan pada anak untuk tidak menyombongkan diri sendiri, bergotong royong, selalu memberi contoh yang baik, mengajarkan untuk menghargai dan menghormati sesama teman atau sesama orang tua, saling membantu satu sama lain,
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai demokrasi, musyawarat untuk mencapai mufakat. Contohnya, mengimbau mengajarkan anak untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, mengajarkan anak untuk saling diskusi bersama memecahkan masalah, mengajarkan untuk anak dapat menerima dan melaksanakan keputusan yang harus dituruti, yang sudah ditetapkan oleh kedua orang tuanya. Sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini menyadarkan masyarakat bahwa semua rakyat Indonesia berhak dan berkewajiban yang sama di mata hukum. Contohnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bersikap adil di lingkungan keluarga, misalnya sikap adil kepada anak-anak, mengajarkan anak-anak bersikap adil kepada sesama teman di sekolah, mengajarkan untuk menjaga hak dan kewajiban anak-anak. Dengan demikian, menjadi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan karakteristik orang tua pada anak sebagai generasi penerus negara atau penerus bangsa. Pada era globalisasi menjadikan banyak kebudayaan asing yang masuk menggerus jati diri bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar dapat bersatu menghindari perilaku sikap yang menyimpang. Adapun yang penting menerapkan nilai Pancasila sebagai berikut. A. Membutuhkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Membutuhkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. C. Mengembangkan rasa adil terhadap sesama. D. Menumbuhkan sikap toleransi. E. Menumbuhkan sikap tenggang rasa, gotong royong. F. Membiasakan diri untuk melakukan musyawarah, mencapai mufakat, meningkatkan rasa persaudaraan. Kesimpulan, Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sesuai dengan rakyat Indonesia itu sendiri. Sebagai warga Indonesia, kita wajib memahami isi dan dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan dengan norma yang ada, terwujudnya masyarakat yang berkarakteristik lebih sebagai orang tua dalam mengajarkan anak-anaknya bersikap baik, saling menghormati, saling menghargai sesama agama, tidak membeda-bedakan teman. Saran, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pembelajaran yang menyangkut pendidikan karakteristik penilaian, terfokus pada peran orang tua dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk mendidik karakteristik anak dalam lingkungan keluarga, sehingga memiliki potensi yang dikembangkan menjadi penelitian lain yang sejenis seperti nilai-nilai Pancasila untuk pendidikan dasar karakteristik. Implikasi penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang
dalam bidang pendidikan, dalam pola asuh terutama pendidikan yang terkait dengan pendidikan karakteristik di keluarga yang berguna terhadap keluarga, sesama teman, sesama warga, bermasyarakat. Mungkin seperti itulah yang jurnal yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.